ada dua versi ya. Yang pertama buat teman-teman yang emang memenuhi persyaratan tapi bisa gagal, kenapa? Mungkin salah satunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama gue di Bas Yoi di channel yang standar ini, standarisasi nasional ASN ya. Kali ini gue mau membeberkan rahasia-rahasia di kesehatan awal ya. Rahasia-rahasia di kesehatan awal yang mungkin bisa membantu buat teman-teman untuk menghadapi ya, buat teman-teman yang udah menjalani tes kesehatan awal. Gue juga punya pesan-pesan ya. Semoga dapat membantu istilahnya. Di sini gue istilahnya cuma memberikan motivasi, pendapat, opini dari hal-hal yang udah pernah gue alamin. Jadi berdasarkan pengalaman gue ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya buat teman-teman ya, semoga bisa membantu, menenangkan, mengetahui ya, setidaknya menambah wawasan lah untuk kedepannya gimana sih perjalanannya nantinya. Minum dulu bentar. Oke, buat teman-teman ya, kita mulai aja. Pesan buat teman-teman yang gagal nih sekarang, buat teman-teman yang belum berhasil di tahap administrasi, jangan berkecil hati, karena gua pun pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi buat yang udah gagal, nggak keterima, sekarang introspeksi diri. Kalau emang syarat kamu, hal yang dibutuhkan di kamu dari persyaratan itu memenuhi, kok bisa gagal, kenapa? Kenapa nggak dikasih tahu gagalnya kenapa? Oh, nggak ada pemberitahuan di gini-gini ya. Ini buat ada dua versi ya. Yang pertama buat teman-teman yang emang memenuhi persyaratan tapi bisa gagal, kenapa? Mungkin salah satunya adalah ketika ngupload data ya, mungkin teman-teman ngerasa udah benar, cuma ada kemungkinan nggak masuk. Buat teman-teman yang untuk upload data sebisa mungkin itu menggunakan komputer dengan koneksi yang cukup. Kalau bisa bagus sekalian nggak apa-apa. Usahakan jangan menggunakan HP lah, kalau bisa ya. Ini cuma saran aja, advice buat kedepannya. Jadi biar apa ya, supaya lebih pasti. Bukan berarti pakai handphone pun nggak pasti ya, bukan berarti ya. Cuma memperbesar kemungkinan. Itu pun tidak menjamin gitu loh. Cuma setidaknya lebih besar kemungkinannya lah. Jadi sebelum kamu upload harus di list dulu apa aja yang dibutuhkan, disiapkan di flash disk atau sejenisnya. Jangan sampai itulah jadi apa sih, tuli dalam dagingnya tuh di situ guys. Ya sekarang buat teman-teman yang belum berhasil di administrasi, introspeksi diri aja. Jadi salahnya di mana? Nah buat teman-teman yang daftar tapi nggak sesuai syarat ya, contohnya mulai dari usia itu udah nggak bisa ditawar cuy. Jadi 18 sampai 25 tik udah 18 sampai 25, jadi 25 lebih atau 18 kurang nggak bisa. Kalau nggak percaya coba aja gitu loh. Ini syarat gitu loh. Kenapa syaratnya kayak gitu sih Kak? Padahal saya pengen banget daftar di kereta ya. Yang pengen didaftar di kereta tuh gak cuma kamu guys, seriusan. Lampunya kurang terang cuy. Jadi di luar sana pun banyak teman-teman yang pengen daftar juga dengan kompetensi, dengan pemenuhan syarat yang bisa, yang ada dia memenuhi syarat gitu loh. Jadi kalau emang dirasa usianya udah lewat ya udah kecil kemungkinan, bukan berarti pasti gagal ya, kecil kemungkinan karena kan itu udah syarat gitu loh guys. Ya semangat aja buat yang ini, tetap coba, tetap semangat, lain kali teliti lagi ya. Terus kalau untuk bertanya
lowongan apa yang peminatnya paling sedikit, gue nggak bisa mastiin ya, karena kan ibaratnya kalau kita berpikir kayak gitu semua otomatis nanti ke situ semua gitu, jadi nggak bisa mastiin. Cuma kalau untuk saran aja, kalau untuk masinis dan polsus itu nilai kesehatannya harus A. Kalau kamu harus tahu, pengen tahu nilai harus A tuh kayak gimana, coba ke dokter, rapatan ke dokter. Jadi nilai kesehatan harus A tuh kayak gimana ya, mulai dari penglihatan, pendengaran dan lain-lain, semuanya harus A. Kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang dirasa kurang, minimal atau mulai dari penglihatan atau apa, jangan masinis, jangan polsus. Cuma saran aja lah ya. Nah, terus kita lanjut ke teman-teman yang lolos. Banyak yang masih bertanya soal ngeprint ini ya, ukuran kertas peserta ya. Kalau gua dulu tuh ukurannya tuh 12,5 kali 8. Karena kan di situ nanti pojok kanan kan ada tempel foto. Kalau gua dulu ya, nggak tahu kalau sekarang gimana. Jadi disesuaikan guys. Ada yang bilang kok nggak bisa dikecilin, pasti bisa dikecilin lah kalau ngeprint. Kalau emang nggak bisa, tetap ke tukang fotokopi, lebih paham kok masalah print mengeprint. Jadi jangan dibuat pusing. Terus masalah kayak semacam kakak kalau rambutnya harus gimana, rambutnya harus rapi yang kayak gimana sih? Tukang potong rambut lebih paham dari Pak potong rapi, saya mau wawancara atau saya mau tes kesehatan atau saya mau interview, pasti paham sumpah, seriusan. Terus masalah gigi berlubang, gigi kotor, kalau bisa dibersihin, karena kesehatan awal tuh judulnya aja kesehatan, jadi yang dites tuh kesehatan cuy. Terus masalah tinggi badan udah hal mutlak, berat badan pun hal yang mutlak, karena diukur nanti di situ menggunakan sistem gugur. Seperti yang sebelumnya gue selalu ulang-ulang, tes kesehatan awal ini menggunakan sistem gugur ya. Enggak cuma tes kesehatan awal sih, semua urutan tes dari seleksi ini tuh menggunakan sistem gugur. Jadi ketika kamu udah digugur ya udah. Contoh ibaratnya di kesehatan awal nih, ada tes tensi, berat badan, tinggi badan, terus buta warna, pendengaran, lanjut cek dokter. Nah, 5 tahap ini ya, berarti sebenarnya di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 ya. Ketika kamu gagal di tahap 2, otomatis 3, 4, 5 nggak akan melalui, jadi kamu akan suruh pulang. Jadi buat teman-teman yang udah tes, terus bisa melewati 5 tahap ini, berarti kemungkinan besar ada harapan kamu bakal lanjut ke tahap berikutnya. Karena banyak dari teman-teman sekalian yang belum sampai tahap akhir pun suruh pulang gitu. Terus ya, ada yang ganjel di. Jadi 5 tahap ini harus dilaluin. Gimana untuk memastikan kita lulus atau enggaknya? Dari hati kamu gimana sih selama lu melewati tahapan 1 sampai 5 itu? Kalau bener ya, kalau 5 tahap itu, perasaan kamu gimana selama seleksi? Ada komentar-komentar miring nggak dari para selektor gitu loh? Kalau emang dirasa aman, insya Allah. Jadi buat teman-teman yang belum juga, kalau emang penasaran nanti di tahap akhir gitu loh, cek dokter, kamu tanya aja ke dokter, dok, gimana kemungkinan saya lolos? Itu nggak apa-apa sih kayaknya. Tapi kalau emang dirasa nggak pantas, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi untuk pengumumannya sendiri ditunggu ya, pengumuman hasil tes kesehatan awal ini kapannya ya, nanti ini aja masih berjalan gitu loh. Ini belum selesai kan, tes kesehatan awal itu dibikin berjenjang karena masih suasana pandemi ya guys. Jadi semuanya masih terbatas, terarah ya, terprogram, terstruktur, masif ya. Oke, jadi jangan sampai buat syarat-syarat ya, kayak vaksin, terus antigen yang harus peduli lindungi. Gue nanya ke dokter belum dijawab sih, karena checklist 1 tadi gue nanya ke dokter, kali aja dia sebagai pihak panitia atau selektor ya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih untuk rapid antigen ya di tempat yang nggak bisa masuk ke peduli lindungi, bisa atau enggak? Kalau itu masih tanda tanya cuy, karena di syarat itu harus sesuai itu ya, sesuai syarat poin 1 rapid antigen yang masuk peduli lindungi. Kalau emang kamu nggak nemu terus rapid antigen di tempat puskesmas atau apa yang sehingga kamu nggak bisa memasukkan itu ke peduli lindungi, gimana? Itu gue belum bisa jawab. Terus sebelum itu kan harus 1 kali 24 jam ya masa berlakunya. Otomatis ketika kamu tes Rabu, berarti Selasanya kamu rapid cuy. Selasanya kamu rapid.
Jadi jangan sampai kamu gagal hanya karena sesuatu yang bisa dibilang bisa diusahakan. Ya. Next, gue setelah ini mungkin akan bahas ke psikotes, karena insya Allah lanjut dari tes kesehatan awal ini akan lanjut ke psikotes. Buat teman-teman yang udah menjalani kesehatan awal, tetap berdoa, tetap minta doa restu orang tua, berharap yang baik, pikirkan yang baik, katakan yang baik, tuliskan baik, semoga hasilnya yang baik. Oke? Tetap semangat guys, pokoknya yakin bisa. Buat teman-teman yang mau menghadapi tes kesehatan, pastikan kamu jadi versi terbaik kamu saat itu juga. Karena hal sekecil apapun yang dapat mengganggu, dapat mengurangi nilai, ini seleksi cuy. Jadi akan yang diambil yang terbaik gitu. Kamu dia mereka tuh bisa dibilang bersaing, tapi bersaing secara sehat. Bukan berarti harus saling menjatuhkan, karena saling menjatuhkan pun bukan berarti itu memperbesar kemungkinan kamu akan masuk. Malah ketika kita memberikan informasi, ketika kita membantu, ketika kita memberikan kemudahan buat teman-teman, ada kemungkinan kita malah ditolong sama Sang Pencipta agar lolos. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Jangan sampai karena kita berbuat baik seolah-olah nanti dia lolos, bahkan ini belum tentu kayak gitu konsepnya. Ini udah konsep pekerjaan, ini bukan konsep sekolahan, ini konsep pekerjaan. Jadi udah tangan Tuhan pun udah ikut campur di sini. Jadi jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk membantu teman, untuk memberikan informasi, memberikan kemudahan. Supaya apa? Supaya saling bisa ya kita ramai-ramai lah masuk kereta. Oke, jalur prestasi. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.